Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bahasan fikih muamalah dalam bab jual beli yang kita bahas kali ini terkait dengan motivasi untuk berusaha mencari rezeki, menafkahi diri dan orang-orang yang menjadi kewajiban bagi kita untuk dinafkahi, bukan bertumpu kepada orang lain yang itu menghinakan diri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, agama kita adalah agama mulia yang menjadikan pemeluknya sebagai orang-orang yang mulia, tidak menghinakan diri dan juga tidak menghinakan orang lain. Di antara bentuk motivasi dari agama kita untuk menjadikan pemeluknya menjadi hamba yang mulia, manusia yang mulia, bahkan mulia di hadapan orang lain, adalah dengan memotivasi agar berusaha mandiri, tidak meminta-minta kepada sesama, tidak bertumpu kepada orang lain di sekitarnya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh teladan dalam hal ini dengan menghadirkan contoh teladan di zaman dahulu. Itu Nabi Daud alaihissalam. Yang diketahui Nabi Daud adalah seorang raja. Nabi Daud adalah seorang raja. Kemudian mewariskan kerajaan itu kepada putranya Sulaiman alaihi wassalam.
Nah dahulu Nabi Daud itu ternyata seorang pekerja. Nabi Daud sebelum menjadi seorang raja, beliau ini adalah seorang pekerja yang tidak bertumpu pada orang lain, namun berusaha bekerja dari hasil kerja tangannya sendiri, karyanya sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dari Al-Miqdam radhiyallahu an, kalau salah Al-Miqdam ibn Al-Aswad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min 'amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min 'amali yadihi." Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya, tidaklah ada seseorang yang memakan makanan yang lebih baik dari memakan yang berasal dari pekerjaan tangannya sendiri, yaitu mengusahakan dengan keringatnya, hasil usahanya. Ini yang terbaik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bukan makan dari hasil usaha orang tuanya, namun mandiri, ya, mengusahakan dengan hasil kerja tangannya sendiri, keringatnya sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti contohnya kalau ternyata orang tuanya memiliki usaha, bukan merupakan kesalahan, ya. Ketika contohnya dia masih dinafkahi oleh orang tuanya, bukan merupakan dosa. Tapi kita katakan ini rendah. Dan juga tidak salah bila dia bekerja di tempat usaha orang tuanya. Nah, jadi bukan dia malah bertumpu, tapi dia ikut kerja. Bahkan dia digaji sebagaimana para pekerja yang lainnya. Begitu caranya, ya, bekerja. Saya dapatkan yang seperti ini, ya, orang-orang yang berada di luar agama kita, ya, dari suku Tionghoa kalau tidak salah, ya. Mereka itu mengajarkan putra-putranya demikian, anak-anaknya demikian, ya. Mereka itu, ya, akan memberikan gaji kepada anaknya yang bekerja padanya, dan anaknya memang dibuat bekerja seperti itu agar dia mandiri. Dan itu bagus. Dan biasakan seperti itu anak-anak kita. Jangan dibuat manja. Jangan terlalu mudah, ya. Anak kita itu kita berikan apa yang dia minta tanpa dia melakukan sebuah usaha. Gitu, ya. Jangan sekedar minta dikasih itu manja. Ngajarkan manja kepada dia. Watak-watak seperti ini akan sulit nanti berkembang. Walaupun ya kalau semenjak dini diajarkan demikian, apa enggak nanti dia cinta dunia, Ustaz? Ya. Kita ajarkan dua hal sekaligus, mandiri, kemudian sekaligus juga ya mengajarkan berempati gitu. Ya. Ikhlas, ya kan banyak hal. Nah, terkadang di sini kita dapatkan ya kesalahan dari sebagian kaum muslimin,
Ngajarkan anak itu tidak mandiri, terkesan manja. Apa-apa ya maunya dari orang tua. Tidak demikian. Bahkan semenjak dini anak kalau minta sesuatu, penuhi dulu permintaan kita. Gitu caranya. Contoh nih, dia minta apa? Minta es krim. Minta apa yang lain? Jajan. Maka ajarkan kepadanya untuk enggak mudah mendapatkan apa yang diinginkan. Kecuali dengan cara melakukan sebuah usaha. Kita ajarkan bagaimana sebagai bentuk pendidikan, cari yang kotor, sampah yang berserak, ambil sampah itu, buang tempat sampah. Nanti baru dikasih. Gitu caranya. Bahkan ini mengajarkan dua hal. Apa itu? Kebersihan, kemudian satu, kemandirian. Paham tidak? Begitu. Semenjak dini kalau bisa. Anak-anak usia seperti ini gitu ya, minta apa gitu. Jangan mudah dikasih gitu saja. Biar dia tahu ya, tidak mudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Harus dengan usaha, perjuangan. Nah, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi memakan makanan yang dihasilkan dari usaha sendiri itu makanan yang terbaik. Ya. Itu makanan yang terbaik, usaha yang terbaik. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amal yadihi. Sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam, dahulu beliau itu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pasti sahihnya. Ya, karena Sahih Bukhari merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Demikian yang disepakati oleh para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok sampelnya selalu Nabi Daud? Di beberapa kesempatan Nabi SAW memberikan ya perumpamaan dan pengibaratan itu Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam, beliau ini raja, tapi raja yang soleh, gitu loh, paham ya? Dalam masalah puasa dan sholat, Nabi Daud itu jadi teladan dalam puasa dan sholat. Sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholatnya Nabi Daud. Dan puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Gitu. Beliau tidur setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam, seperenam malam beliau tidur lagi. Nah begitu. Itu terkait dengan sholat. Terkait dengan puasa, beliau puasa sehari, tidak puasa sehari. Nah begitu. Sehingga puasa itu pun disebut dengan puasa Daud. Dan demikian para hamba Allah. Memang kenapa Nabi Daud ini? Nah, Nabi SAW ini mengajarkan kepada para sahabat karena kisah Daud ini dikenal. Beliau raja gitu. Ternyata raja yang soleh. Bahkan sebelum jadi raja, nah lihat ini. Kana ya'kulu min amali yadihi. Dahulu beliau itu makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Dari sini maka kita bisa ambil sebuah kesimpulan ya. Kadang keberhasilan dalam sebuah usaha itu dimulai dengan apa? Usaha-usaha yang walaupun kecil tapi kemandirian gitu loh. Bukan limpahan kekayaan dari orang tua, itu enggak paten. Gitu kan? Mana paten gitu kata orang sekarang. Kan gitu kan? Enggak keren yang begitu. Labang tinggal dia lanjutkan saja kan gitu ya. Ya enggak keren lah begitu. Yang keren orang tuanya. Yang paten itu orang tuanya. Kalau dia tinggal menikmati saja, melanjutkan. Nah, terkadang pula hancur leburnya di tangan dia pula kan gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah salah Ustaz? Ya enggak salah juga, kan warisan boleh. Cuma kita katakan ya, kita kan mau yang terbaik nih. Mau terbaik. Nah, terkadang butuhnya seperti ini.
Orang tua kasih arahan. Nih kamu modalin, kamu dikasih modal, nih kamu kerja. Nah gitu, kamu usahakan. Makanya anak itu, ya kalau kita sudah punya usaha dan settle usaha kita, anak kerja sama kita. Nah gitu caranya, kerja. Jangan mau nerima saja dia hasilnya, enggak, kerja sama kita gaji dia, gitu, kita gaji. Demikian. Bahkan kita bisa mulai, contohnya walaupun Ustaz, saya enggak punya usaha, gimana? Saya pegawai. Bisa kita ajari anak-anak kita. Gimana contohnya? Pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan oleh anak-anak, dibayar dia. Apa contohnya? Nyuci piring, nyapu rumah, ngepel, nyuci pakaian. Loh gimana mamanya? Jadi bidadari lah. Wah nggak paten. Keren lah. Ya. Malah paten yang gitu. Seperti itu. Anak-anak dibayar. Pertanyaannya, kalau dihadirkan pembantu, apa nggak dibayar pembantu? Hah? Dibayar. Anak-anak diajarin gitu caranya. Nggak apa-apa. Sampai pun contohnya dia sekedar ngutipin sampah saja, yang bayi-bayi kayak gitu, ngutipin sampah. Nanti baru kasih jajan. Gitu. Nah, mandiri dia. Walaupun nggak seperti kita dulu, mungkin nyangkol dulu, di sawah dulu mungkin ya. Mungkin ke hutan dulu, ke kebun, nggak harus begitu memang. Tapi bisa di rumah tangga kita ngajarin anak-anak untuk mandiri. Apa yang kita pesankan kepada dia, pesan moralnya adalah, nak, kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu itu yang kamu inginkan dengan mudah kecuali kamu harus berkarya, berusaha, gitu. Karena ada anak-anak kalau minta itu nangis guling-guling gitu kan. Kayaknya mau diruntuhkan rumah ini sama dia. Ya. Kalau kayak gitu biasanya bapaknya kayak gitu. Berarti diajari anak itu. Enggak apa-apa nanti ya. Ayah kasih, abi kasih, ya abah kasih. Tapi coba dulu. Ini. Itu ambil itu sampah. Tuh. Taruh di tempat sampah. Sudah, bagus sudah. Gitu dia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Diajari semenjak kecil. Bukan kita pelit, enggak. Kita hanya kasih juga kan, tapi kita ngajarin gitu. Bahkan kita ngasih bisa lebih. Bahkan yang sudah kita kasih itu lebih, gitu kan. Tapi diajarin dia mandiri semenjak dini. Dan supaya dia punya empati untuk apa? Untuk melihat kondisi. Gitu ya. Kalau anak-anak kan maunya bermain, menyerah, atau menyerah ya kan. Dia sukanya sebenarnya bukan menyerah, memang jelek sih ya, tapi maksudnya dia suka bermain, kemudian dia suka meletakkan, memindahkan barang. Ya. Kalau dalam bahasanya aktif ini ya, aktif, apalagi ada istilah bagus ya terkait dengan ini. Itu sebenarnya bagus dia. Nah, cuma diajarin. Walaupun itu dia yang menyerah gitu ya, melakukan barang-barang yang diserak seperti itu, diajarin dia. Kemudian dikasih apa? Apresiasi. Karena kamu sudah melakukan ini nak, nih hadiah untuk kamu, gitu dia. Anak yang lain termotivasi. Walaupun yang seperti ini itu bagus tapi masih rendah. Yang terbagus itu adalah apa? Kalau kamu lakukan ini nak, kamu dapat pahala ini, Allah akan cinta sama kamu, ya kan? Allah ridho sama kita kalau kita lakukan ini. Begitu, itu lebih bagus. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang statusnya raja, kedudukannya adalah raja, namun sebelumnya beliau itu berusaha. Ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah ya,
sebuah hal yang besar, kita harus mulai dari yang kecil. Nah, begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, demikian pula Imam An-Nasai dalam kitab Sunannya. Tentunya ini hadis yang sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, sungguh benar-benar salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar pada punggungnya, artinya kalau orang zaman dulu cari kayu bakar itu diletakkan di punggungnya. Bisa juga dengan tempat wadah ya, semacam keranjang, lalu nanti dimasukkan dia ke keranjang tersebut, kayu bakar itu. Demikian. Yang jelas taruh di punggung, bukan di depan. Depan payah mau jalan ya. Di samping urat sebelah, yang bisa di punggung, kuat dia. Makanya jadilah dia tulang punggung. Ya. Dengan cara begitu. Nah, sungguh benar-benar salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar, mengikatnya pada punggungnya, itu lebih baik daripada dia minta kepada siapapun. Baik itu diberi ataupun tak diberi, ditolak. Itu lebih baik. Berarti di sini boleh dong Ustaz minta-minta. Sudah kita jelaskan pada waktu yang lalu bahwasanya boleh minta-minta bila dalam kondisi apa? Dalam kondisi memang miskin, kekurangan, maka boleh ketika itu minta-minta. Ya. Miskin dan kekurangan maka boleh untuk minta-minta. Tapi kalau dia memiliki kecukupan, yaitu kecukupan untuk makan dia esok harinya, maka meminta lebih daripada itu, maka di sini dihukumi oleh Rasulullah SAW, dia memperbanyak api neraka. Kita sudah sebutkan hadisnya pada pertemuan yang lalu, kita ulangi kembali. Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru minan nari." Siapa saja yang meminta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang memperbanyak api neraka. Para sahabat bertanya, "Wa ma yughnihi ya Rasulullah?" Apa yang mencukupi dia ya Rasulullah? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam satu redaksi, karena ini ada beberapa riwayat, an yakuna lahu syaba'u yaumin wa lailatin. Dia memiliki hal yang mengenyangkan, sesuatu makanan yang mengenyangkan untuk dia ya sehari semalamnya. Kalau dia punya tanggungan, maka untuk tanggungannya juga sehari semalamnya. Lebih daripada itu kalau dia minta-minta, itu hanya memperbanyak api neraka. Yang kondisi seperti inilah yang diancam oleh Nabi SAW pada hari kiamat. Dia akan datang dalam kondisi tak memiliki sekerat daging pun. Nabi mengatakan SAW, la yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Senantiasa seseorang itu dia minta-minta kepada orang sampai dia datang pada hari kiamat dalam kondisi tak ada sekerat daging pun di wajahnya, karena dia sudah menghilangkan urat malu yang ada pada wajahnya. Maka berusaha wahai para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun meminta untuk orang lain, kebutuhan orang lain, bukan untuk dirinya, baik itu dia cukup atau tidak cukup, maka itu boleh, tidak mengapa, karena bukan untuk dirinya. Tapi pastikan memang orang lain yang
akan diarahkan donasi ya tersebut adalah memang orang yang berkebutuhan atau pihak yang berkebutuhan. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, cukup dua dalil ini untuk motivasi kita untuk berusaha, berikhtiar ya. Jangan menggantungkan hidup kita kepada manusia sesama, jangan. Bekerja kita. Ya. Kompensasi, harus kita berikan kompensasi. Ya. Kalau kita mengharapkan harta orang lain, maka kita berikan kompensasinya, kita kerja. Demikian. Atau kita berikan barang kita kepada dia, lantas nanti dia memberikan upah kepada kita atau pembayarannya, nilainya. Nah seperti itu, itulah jual beli namanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jangan bertumpu kepada manusia, ya. Jangan kita bertumpu kepada manusia, jangan meminta-minta. Kalau kita mendapatkan pemberian cuma-cuma tanpa kita memintanya, maka boleh, itulah hadiah. Nabi SAW saja menerima hadiah. Ya, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau itu menerima hadiah. Dan beliau membalas pemberian hadiah tersebut kepada orang yang memberikan kepada beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan kita ya bergantung pada sesuatu ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Tawakal yang benar adalah menggabungkan antara ya, menggabungkan antara kepasrahan diri kita kepada Allah, memasrahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan usaha, dengan ikhtiar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan hadis yang sahih. Nabi SAW beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasa wa yaruhu bitana." Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Demikian pun Al-Hakim, ini hadisnya sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih hadisnya. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya andaikan kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar tawakal, pastilah Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana burung Allah berikan rezeki kepada burung. Dia berangkat di waktu pagi dalam kondisi perut keroncongan dan dia kembali di waktu sore dalam kondisi perut kenyang. Berusaha. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan tawakal seperti burung. Ya. Burung itu ternyata dia menggabungkan dua hal, yaitu kepasrahan, ya, kepasrahan hati, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah usaha. Bahkan Nabi SAW menyebutkan secara jelas dan gamblang tentang usahanya. Berangkat di waktu pagi, kosong perutnya, pulang di sore hari, kenyang perutnya. Itu kan usaha namanya, keluar. Makanya kita keluar, Ustadz mau keluar kemana? Usaha saya di rumah. Ya sudah, itu cukup. Itulah bentuk keluar sebenarnya ya. Yang penting cari usaha gitu. Jangan mendem aja di rumah ya. Nanti putih, makin putih. Terus jadi mayat. Mayat itu putih ya. Kerjanya di rumah Ustadz, ya bagus kalau gitu. Enggak masalah, yang penting usaha. Jangan bertumpu, jangan berpangku tangan kepada
orang lain. Orang akan menghargai ya pekerjaan kita seperti itu, dihargai. Istri kita kalau dia solehah ya, apapun usaha yang kita lakukan asalkan halal ya, kalau dia melihat kesungguhan kita untuk menafkahi dia, insya Allah dia akan kasih apresiasi kepada kita. Karena kita berkorban untuk dia, pasti dia akan kasih apresiasi. Nah begitu. Tapi kalau kita malas, ya, mana kita hanya bertumpu kepada orang tua kita, atau bahkan bertumpu kepada istri, ya, jadilah hidup di bawah ketiak istri, udah bau, ya, direndahkan lagi. Namanya di ketiak pasti lebih rendah. Nah begitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berusaha ya. Berusaha para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan bertumpu kepada manusia. Tapi jangan pula kita hanya bertumpu kepada usaha kita, sementara hati kita ya bertumpu kepada makhluk, itu dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Ya. Bertumpunya kepada Allah, menyerahkan urusan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menanggung rezeki para hamba. Allah katakan dalam surah Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada makhluk yang bergerak di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Atas Allah tanggungan rezekinya. Allah yang nanggung. Makanya kita pasrahkan urusan kepada Allah. Itulah tawakal. Iringkan dengan doa, minta kepada Allah. Di waktu pagi kita diajarkan untuk berdoa oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal pekerjaan yang diterima. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Hadis tadi riwayat Ibnu Majah. Ya, jadi berusaha para hamba Allah. Malu sama burung, ya, malu kita sama burung. Burung itu nggak ada akalnya, tapi dia punya insting. Dia hanya satu keahliannya. Adapun kita banyak keahlian. Kita banyak keahlian kita. Ya. Kita bisa bekerja, kita bisa berjual beli, ya. Kita bisa jual jasa itu bahkan banyak, ya. Jual jasa itu lebih banyak. Maksudnya jual jasa itu banyak, tersedia dia, apa saja. Dan jangan remehkan. Contoh, ya, menjadi buruh kasar contohnya, menjadi tukang bangunan atau kenek bangunan, nggak hina. Karena dia sedang berjual beli. Apa yang dijualnya? Jasa dia, tenaga dia. Nah itu lebih bagus. Bahkan sehat, keringetan dia, kan sehat. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan malu. Bahkan Nabi Daud kalau tidak salah dalam satu hadis, ya, di antara pekerjaan beliau adalah dulu itu cari kayu bakar. Nabi Daud itu. Lihat. Dan itu enggak hina. Orang barangkali mandangnya hina, tapi kemudian jadi raja. Gitu ya. Ya wajar, kenapa? Karena dia telah berhasil memanage dirinya, memanage hidupnya, menafkahi orangnya, orang-orang yang menjadi tanggungannya. Berikutnya Allah berikan kekuasaan kepada dia, ya, untuk mampu
memanage urusan orang banyak. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berusaha ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, nanti kalau berusaha kaya Ustaz. Siapa takut gitu ya. Memang kaya itu tercela? Enggak. Kaya enggak tercela para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah, dari sahabat Mu'adz bin Abdullah, dari salah seorang perawi Mu'adz ibnu Abdullah ibnu Khubaib, dari ayahnya Abdullah bin Khubaib, ya, dari pamannya radhiyallahu anhu yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa itu kaya bagi orang yang bertakwa. Lihat, enggak apa-apa kaya. Beberapa sahabat Nabi SAW juga kaya. Nabi, di antara Nabi ada yang kaya. Jadi raja itu ya kaya tentunya, cukup kan gitu ya. Enggak apa-apa kaya. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya bagi orang yang bertakwa. Karena dengan ketakwaannya insyaallah taala dia akan bersyukur dengan nikmat kekayaan tersebut, bahkan memanfaatkan, mengarahkan kekayaannya untuk ketakwaan, jalan-jalan ketakwaan, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berempati kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, demikian. Begitu, ya. Tapi Rasulullah mengatakan wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Akan tetapi kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik ketimbang kekayaan. Nah, itu pula lebih mahal dia kesehatan. Ya sebenarnya bukan hanya bagi orang yang bertakwa, secara logika saja tentunya lebih baik ya dan lebih mahal dia kesehatan ketimbang kekayaan, betul enggak? Orang berakal akan berpikir demikian. Makanya orang yang orang yang bertakwa itu orang yang berakal. Orang berakal itu akan bisa mencerna dan memahami bahwasanya memang kesehatan lebih mahal ketimbang kekayaan. Untuk apa kaya tapi sakit-sakitan, kan gitu ya. Untuk apa kaya kalau ternyata didorong oleh kursi roda? Untuk apa kaya? Ternyata kekayaan ini tidak bermanfaat untuk menyelamatkan sebagian anggota badannya, kan gitu ya. Nggak bisa dinikmati juga. Maka kesehatan lebih berharga, lebih baik bagi orang yang bertakwa ketimbang kekayaan. Kenapa? Karena ternyata para hamba Allah, bagi orang yang bertakwa, selain nilainya yang lebih bagus, kesehatan dengan kekayaan itu, ternyata kesehatan ini itu lebih mudah ya diarahkan untuk banyak ketakwaan di dalamnya, kesehatan itu. Karena ketika sehat maka banyak karya yang bisa dilakukan, amal-amal soleh begitu. Tapi kalau sudah sakit, sulit untuk melakukan kegiatan amal-amal soleh. Orang bertakwa itu dengan kesehatannya, walaupun mungkin dia bukan kaya, tapi dia bisa melakukan, ya, bisa dia berempati, bisa dia berbagi kepada, ya, orang lain, walaupun dia nggak kaya, tapi dengan kesehatannya, dengan kesempurnaan anggota tubuhnya, dia bisa berbagi. Setidaknya dengan tenaganya, dia bisa bantu orang miskin, orang yang kesusahan, demikian, ya. Dan dia banyak menambah amal-amal solehnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga ternyata satu lagi, ya, Nabi mengatakan wa tibun nafsi minan naimi, ya. Dan bersihnya jiwa
bagusnya jiwa itu lebih baik daripada naim, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang ada. Lapangnya, bersihnya hati, bersihnya jiwa, itu lebih mahal dia, ya, ketimbang kenikmatan yang ada. Ya, betapa tidak contohnya, ya. Ketika kenikmatan itu dibentangkan kepada orang-orang, ternyata sebahagian orang ini akan lupa. Lupa untuk dia bersyukur kepada Allah, lupa untuk taat kepada Allah. Malah dengan kenikmatan yang ada, dia kufur kepada Allah. Tapi dengan thaibun nafsi, bagusnya jiwa, hati, ya. Bagusnya hati, bagusnya jiwa. Dalam kondisi sakit pun, dalam kondisi dia apa? Dalam kondisi papa, tidak ada apa-apa, itu papa ya. Bukan papa dan mama ya. Orang yang tidak punya apa-apa sehingga disebut dengan papa dia, nah begitu ya. Tidak ada apa-apa. Itu ketika dia adanya thaibun nafsi pada dirinya, dia bisa rela, nerimo kata orang Jawa, ya, nerima dengan kondisi yang ada pada dirinya, yang Allah tetapkan untuk dia. Dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan hatinya, ya, demikian. Nah begitu, itu luar biasa. Begitu juga ketika manusia menzalimi dirinya, maka dia pun thaibun nafsi. Bagus jiwanya. Dia tidak membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya, bahkan dia memaafkan. Nah, itu luar biasa. Walaupun orang mungkin mengatakan kepada dia, bodoh kali orang ini, kan begitu ya. Kenapa enggak dibalas? Ya, begitulah. Makanya ini lebih bagus ketimbang kenikmatan yang ada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dia ya pelajaran kita pada pertemuan kali ini, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan motivasi untuk berusaha. Ya. Jangan berpangku tangan kepada sesama. Jangan menghinakan diri kita kepada sesama, ya. Tapi ingat, kita katakan, kalau kita tawarkan barang kita, itu enggak hina. Daripada dia mintalah, ya. Berhutang lebih bagus daripada meminta. Tapi menjual barang lebih bagus daripada berhutang. Paham enggak? Begitu. Menjual barang kita. Apa yang kita miliki yang dianggap berharga, ya ini. Saya tawarkan barang saya, kebetulan saya sangat butuh ya untuk makan, untuk pendidikan ya, atau untuk seterusnya yang dia butuhkan. Ini saya jual barang saya. Nah begitu. Itu lebih bagus daripada dia berhutang. Ya. Dan berhutang itu lebih bagus daripada meminta-minta. Nah begitu. Begitu juga bukan merupakan hal yang menghinakan dan rendah ketika dia datang kepada manusia. Saya tawarkan jasa saya untuk bisa saya dapat upah. Apa yang bisa saya kerjakan? Nah begitu. Tawarkan. Begitu. Bukan dia datang meminta. Ustaz, apakah meminta pekerjaan itu meminta-minta? Enggak. Dia sedang berjual beli. Paham enggak? Itu bukan minta-minta. Rasanya kok hina Ustaz? Karena dalam mindset dia meminta pekerjaan itu meminta-minta. Salah. Enggak. Dia sedang berjualan itu. Nawarkan jasanya. Ya. Beda meminta-minta tanpa ada kompensasi dengan meminta pekerjaan yang ada kompensasi. Paham tidak? Ada pekerjaan yang ditawarkan. Saya tawarkan jasa saya. Ya, saya butuh, saya belum makan. Oh, ini ada makanan. Oh, maaf. Gitu kan. Saya kerja dulu. Nah, gitu. Jadi orang pun, Masya Allah, ini orang ini bagus nih. Ya. Baik ya, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam. Kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ya.
masalah sponsorship. Nah itu kalau kita sponsorshipnya ke perbankan gitu, cocok nggak Ustaz? Bisa nggak? Gitu. Jadi pertanyaannya adalah ketika ada event-event kegiatan, kita mencari sponsorship-nya itu dari perbankan. Pertanyaan saya, perbankan itu memberlakukan riba atau tidak? Iya Ini Ustaz. mazhab yang mana nih? Riba atau enggak? Iya Ustaz. Diyakini? Iya. Iya, Konvensional lah gitu. ya, konvensional, riba. Nah, ketika ikut melibatkan dia sebagai sponsorship, ya, itu dananya kita terima. Setelah itu, habis itu selesai? Enggak, spanduk dipajang, Iya. gitu kan? Nah, itu namanya kita jadi sponsor dia juga untuk jadi pengiklan. Berarti kita itu tolong menolong di atas dosa. Nah, begitu. Kita bantu dia untuk mengiklankan agar orang memahami agar orang ya berlomba-lomba termotivasi untuk nabung, nanti dapat apa? Dapat bunganya, atau nanti hutang ya nanti dapat bunganya juga, dikasih beban bunga. Nah, begitu. Nah, begitulah dia kalau perbankan. Maka ya jangan yang seperti itu. Itu bentuk ta'awun 'alal ismi wal 'udwan yang Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itu dosa riba. Demikian. Wallahu taala alam. Kalau Ustaz, kalau beasiswa gitu? Kalau beasiswa ini dilihat ya. Nah, sekarang begini, beasiswa kan untuk kita kan minta. Sekarang kita itu berkecukupan atau tidak, itu masalahnya. Kalau kita cukup, kita minta di atas kecukupan kita, maka yang seperti ini dikhawatirkan jatuh kepada ya meminta-minta yang terlarang seperti itu. Oke, kita kan anggap miskin Ustadz, miskin sehingga berhak untuk bisa mendapatkan bantuan dari orang, tapi kita minta mengajukan. Pertanyaannya, kalau kita mengajukan proposal untuk diri kita yang kita dikatakan adalah orang yang memang membutuhkan ya untuk pendidikan, melanjutkan pendidikan. Pertanyaannya, ketika kita menjadikan ya atau mengarahkan proposal itu kepada perbankan yang konvensional, apakah kita akan selamat dari bentuk memberikan dukungan kepada dia atau tidak? Apakah itu jadi merupakan bentuk dukungan atas perilaku dia yang mencari melakukan riba, memperlakukan riba pada usahanya? Demikian. Apakah menjadi eksis dia karena ketika kita menjadikan dia sebagai orang yang menjadi donatur bagi kita dalam pendidikan kita? Nah, dikhawatirkan ini akan pertama merubah mindset kita tentangnya, berkurang keyakinan kita atau suara kita untuk menyatakan oh dia riba. Kenapa? Udah ada jasa tertanam sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah ketika kita mendapatkan donasi dari dia, itu dia nggak merasa terdukung? Jangan-jangan jadi terdukung. Semakin eksis dia, ternyata apa? Dibutuhkan oleh masyarakat. Semakin eksis, paham nggak? Nah, itulah memang cara sebagian orang ya dalam bentuk usaha, bahwasanya eksisnya sebuah usaha atau eksisnya sesuatu ketika ada orang membutuhkan dia, maka eksis dia. Paham nggak? Nah, kalau demikian, maka ini dikhawatirkan juga merupakan bentuk apa? Ya, ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Ya, tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam. Ya. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Izin Ustaz. Jadi
kita punya usaha jasa, Ustaz. Jadi kita menawarkan jasa pemborongan gitu kan. Nah, sepakatlah harga. Misalnya sekian gitu kan. Dia minta diskon. Ternyata udah akad gitu, selesai pekerjaan. Ternyata pembayaran itu tidak sesuai dengan jadwal. Maka kita menuntut berarti kita tagih tidak dengan diskon tadi. Kita harga awal. Itu boleh nggak, Ustaz? Yang molor apanya? Kita bisa jasa pembersihan gitu kan. Ya, Pemborongan yang tadi yang tidak tepat apanya yang dari merekanya? Pembayarannya tidak sesuai jadwal. Pembayaran tidak sesuai dengan jadwal. Yang kita sepakati, lewat lah. Dan lewatnya cukup panjang misalnya. Nah, karena kan kita kan ya diskon itu kan karena kita berpikirnya kan sesuai akan dengan dibayar di waktunya. Sesuai dengan akad kita. Ternyata lewat. Nah, boleh nggak kita tagih? Berarti kita batalkan diskonnya, Ustaz. Kita kembali ke harga normal. Boleh nggak, Ustaz? Apakah boleh membatalkan diskonnya bila ternyata telat bayar tagihan, ya, tagihan yang mesti dibayarkan? Saya condong yang seperti ini dikhawatirkan merupakan bentuk manfaat. Memang ada namanya asyartul jazai, yaitu syarat sebagai bentuk denda atas pelanggaran kesepakatan. Tapi para ulama menyatakan bolehnya denda seperti ini itu pada selain hutang piutang, adanya hutang piutang, uang. Ya. Yang dibolehkan syaratul jazai, syarat denda itu pada molornya hasil kerja. Nah, gitu yang boleh. Demikian. Molornya hasil kerja. Nah, demikian. Tapi kalau pada hutang piutang tidak boleh ada denda. Tapi kalau seandainya gimana Ustadz? Contohnya begini. Disepakati di awal bahwasanya kalau seandainya tepat waktu pembayarannya maka akan diberikan diskon. Paham ya? Namun kalau tidak tepat waktu maka tidak ada diskon. Sebagai bentuk motivasi. Berarti sesungguhnya yang terhutang itu adalah nilai apa? Katakanlah ya, kalau dia tidak ada diskon maka nilai 100 juta, katakan begitu ya, nilai 100 juta. Tapi kalau diskon maka 10%, katakan begitu, maka jadi 90 juta. Dipersyaratkan kalau bayarnya tepat waktu maka akan dikasih diskon 90, jadinya 90 juta, 10%. Tapi kalau molor maka tidak ada diskon. Maka sesungguhnya di sini diskon itu adalah sebagai bentuk hadiah kepada orang tersebut. Boleh. Aslinya adalah hutangnya berapa? 100. Paham enggak? Hutangnya 100, kemudian apa? Hutangnya 100, kemudian kalau tepat bayarnya maka jadi 90. Nah gitu dia. Boleh tidak? Ya boleh. Motivasi untuk dia. Paham tidak? Kalau disepakati, kalau tidak disepakati, malah di awal itu disepakati adanya diskon. Di awal itu apa namanya? Di awal itu sudah disepakati ada diskon. Berapa total? 100 juta. Gimana? Diskon ya? Baik. Diskonnya berapa? 10%. Jadinya 90 juta. Berarti yang dibayar berapa? 90 juta. Molor dari waktunya. Tidak ada kesepakatan seperti yang kita sebutkan di awal. Berarti hutangnya 90 juta, kemudian dibebankan, ditarik kembali apanya? Diskonnya menjadi 100 juta. Berarti ini berbunga. Paham tidak? 90 juta menjadi berapa? 100 juta. Paham tidak? Kesalahannya adalah
dalam akad. Makanya akadnya dibuat dari awal, sebenarnya aslinya adalah 100 juta. Kalau tepat bayar, maka di waktunya, maka jadi 90 juta. Gitu caranya. Paham tidak? Nah, di situ yang sebenarnya hutang pokoknya yang mana, itu penting ditentukan. Dalam syarat yang pertama atau dalam kesepakatan yang pertama kita kasih contoh tadi, hutang pokoknya adalah 100. Tepat bayar dikasih diskon. Kasus yang kedua, hutangnya berapa? 90, karena sudah dari awal sudah dikasihkan diskon. Paham tidak? Kemudian ketika telat bayar malah jadi 100. Berarti ini karena apa? Karena telat bayar jadi hutang, kan jadi hutang ini kan. Jatuh tempo 90 juta. Ternyata apa? Enggak bayar dia. Molor malah. Lalu kalau gitu ku cabutlah apa? Diskonnya. Berarti bertambah menjadi 100. Ini riba. Beda toh? Nah, begitu. Itu harus pinter. Akad itu tipis saja dia, itu jadi riba dia. Paham nggak? Mudah toh untuk memahaminya. Nah, pilih dengan akad yang pertama tadi. Gitu caranya. Allahu ta'ala alam. Ada yang lain kira-kira? Turi tas'al ya Habibi? Tas'al? La ba'sa bi lughatil Arab. Cukup? Baik. Sudah kita cukupkan karena sudah masuk waktu atau mendekati waktu salat asar ya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.